Gadis cantik berusia 19 tahun ini bernama Yun Yong. Ia hidup berdua bersama ibunya yang memiliki keterbatasan. Sang ibu tak bisa mendengar dengan baik, kesulitan untuk berbicara, dan juga menderita asma. Terlepas dari segala kekurangan itu, Yun Yong begitu menyayangi ibunya. Ia juga tak pernah lelah untuk mengajari sang ibu mengucapkan beberapa kalimat agar ibunya bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang sama sekali nggak paham bahasa isyarat. Sebenarnya Yun Yong sangat ingin belajar seperti teman-temannya. Akan tetapi ia lebih memprioritaskan keadaan ekonomi keluarganya dan rela meninggalkan bangku sekolah untuk bekerja. Yun Yong melakukan itu tanpa sepengetahuan sang ibu. Dan selama ini ibunya hanya tahu bahwa Yun Yong pergi ke sekolah. Teman-temannya meminta Yun Yong untuk mengikuti ujian kesetaraan agar Yun Yong bisa menjadi pegawai negeri seperti yang diinginkannya. Mereka juga memberikan buku materi ujian kepada Yun Yong supaya Yun Yong bisa tetap belajar dan berjuang meraih impiannya tersebut. Ibu Yun Yong bekerja di perusahaan konveksi yang diupah tak begitu besar. Perusahaan tersebut diisi oleh beberapa pekerja wanita dan juga seorang pria yang nampaknya baik hati dan juga peduli terhadap sesama. Bahkan ketika Ibu Yun Yong terluka, pria itu segera membawanya ke rumah sakit. Yun Yong pun sangat berterima kasih dan ia mempercayakan keselamatan sang ibu kepada pria itu. Suatu hari, sang ibu melihat foto Yun Yong di ponselnya. Pekerja pria yang melihat itu mengatakan bahwa Yun Yong memiliki wajah yang cantik sama seperti ibunya. Dengan kata-kata yang kurang sopan, pria itu lalu meminta ibunya Yun Yong untuk menikahkan putrinya tersebut dengan dirinya. Ibu Yun Yong langsung menggampar pria itu dengan penuh emosi. Sang ibu tak terima dengan ucapan pria itu yang udah keterlaluan. Ternyata pria itu adalah orang mesum yang sudah sejak lama menyukai Yun Yong. Semua kebusukannya tertutupi dengan rapi oleh penampilannya yang terlihat begitu lugu. Malam harinya, si pria itu nekat melecehkan Yun Yong di jalan. Gadis 19 tahun itu harus kehilangan kehormatannya. Masa depannya hancur, dan yang lebih parahnya lagi, Yun Yong tak akan pernah bisa melupakan kejadian buruk itu seumur hidupnya. Di saat Yun Yong sedang terbaring lemah, terdengar suara sang ibu yang mencarinya dengan cemas. Pria bajingan itu mengancam Yun Yong untuk tutup mulut. Jika tidak, maka ia akan melakukan hal serupa kepada ibunya. Yun Yong yang saat itu pikirannya udah kacau, ia lalu meraih sebongkah batu lalu menyerang pria itu hingga tewas. Atas perbuatannya itu, Yun Yong didakwa di pengadilan. Meski ia adalah korban dalam tragedi tersebut, namun karena kurangnya bukti di TKP dan pria itu telah meninggal, maka Yun Yong pun dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Sebenarnya Yun Yong bisa saja meminta bantuan kepada organisasi hak wanita atau organisasi sosial. Akan tetapi, Yun Yong memilih untuk nerima apapun hasil keputusan sidangnya. Ia sengaja menghindari perhatian publik karena Yun Yong takut jika nanti masyarakat gak mau nerimanya lagi. Pada akhirnya, hakim memberi keputusan terakhir di persidangan bahwa Yun Yong divonis hukuman 5 tahun penjara.
Setibanya di penjara, Yun Yong berjumpa dengan narapidana lain, tepatnya dalam kamar sel nomor 12, dengan latar belakang yang berbeda-beda. Seorang wanita pemarah bernama Yurang langsung menghajar Yun Yong karena ia tak sengaja menyentuhnya. Para tahanan lain pun mencoba melerainya, dan ternyata mereka semua tampak peduli kepada Yun Yong, terutama tahanan yang bernama Lira. Sepanjang malam, Yun Yong terus menangis. Bahkan ia juga kehilangan nafsu makannya. Sun Jae selaku pimpinan sel kamar 12 menyarankan Yun Yong untuk mencoba menerima takdir. Terlepas dari semua yang telah terjadi, namun Yun Yong harus tetap makan untuk melanjutkan hidupnya. Sun Jae dulunya merupakan seorang guru yang akan menjalani hukuman mati sesuai dengan nomor tahanannya yang berwarna merah. Yun Yong lalu bertanya, pekerjaan apa yang akan memberikan upah yang besar? Wanita berbaju pink bernama Heso menjelaskan, karena Yun Yong adalah tahanan baru, maka ia akan diupah kecil dalam pekerjaan apapun. Heso menyarankan Yun Yong untuk mencoba semua jenis pekerjaan, lalu memutuskan mana yang cocok untuknya. Heso dulunya adalah seorang penipu, tetapi sekarang ia menjadi tahanan teladan. Dan itulah alasan kenapa ia mengenakan seragam dengan warna yang berbeda. Yun Yong kemudian pergi ke bengkel untuk bekerja. Sipir menegaskan bahwa identitasnya saat ini adalah 2037. Itu adalah nama sekaligus jaminan sosialnya selama ada di penjara. Malam harinya ketika Yun Yong meratapi nasib, Sun Jae lalu datang dan bercerita. Dulu Sun Jae memiliki seorang putra yang menjadi korban tabrak lari. Tak lama setelahnya si pelaku menyerahkan diri ke polisi. Akan tetapi Sun Jae membakar rumahnya si pelaku yang merenggut 5 nyawa anggota keluarganya untuk membalas dendam atas kematian putranya. Setiap hari rasa bersalah selalu menghantui Sun Jae. Namun ia punya cara agar gak terus larut dalam penyesalan. Alih-alih memendam perasaan tersebut, Sun Jae selalu berdoa, menulis surat atau melakukan hal apapun untuk menenangkan perasaannya. Setelah mencoba menulis surat untuk ibunya, suasana hati Yun Yong pun membaik dan perlahan semangat hidupnya mulai kembali. Waktu terus berlalu. Ibu Yun Yong akhirnya datang ke penjara sembari membawa makanan untuk putrinya. Namun sang ibu tak tahu bahwa pengunjung dilarang memberikan makanan atau barang apapun. Meski ia berusaha untuk tetap tegar, namun sang ibu tak kuat menahan air matanya saat berjumpa dengan putri kesayangannya. Esok harinya Yun Yong jatuh sakit dan dibawa ke klinik. Dokter lalu menjelaskan bahwa Yun Yong sedang hamil. Mendengar itu, Yun Yong pun syok. Saking terkejutnya, Yun Yong langsung pergi seolah-olah ingin lari dari kenyataan. Sun Jae lalu datang menemui Yun Yong yang ditahan di ruang isolasi. Ia memeluk gadis tak bersalah itu layaknya seorang ibu. Sun Jae memintanya untuk tetap tegar menghadapi kenyataan. Setelah apa yang terjadi, Yun Yong pun memutuskan untuk merahasiakan kehamilannya itu dan menolak kunjungan dari ibunya.
Sang ibu pun begitu cemas. Ia takut terjadi sesuatu kepada putrinya di dalam sana. Yunyong sempat mencoba untuk mengakhiri hidupnya. Namun beruntungnya Yurang berhasil mencegahnya. Yurang begitu marah dan menghajar Yunyong hingga ia harus dijebloskan ke dalam sel isolasi. Sunje lalu menyarankan Yunyong untuk meminta bantuan dari pers atau kelompok sipil. Dengan harapan ia akan mendapatkan opini publik untuk membantu meringankan hukumannya Yunyong. Sunje tak tega jika harus melihat Yunyong terus-terusan menderita di sana. Namun Yunyong pun menolak. Ia lebih baik berada di penjara 5 tahun daripada harus hidup dengan menanggung rasa malu. Jika ia bebas, maka orang-orang akan tahu bahwa ia adalah pembunuh yang memiliki bayi. Yunyong juga nggak sanggup melihat ibunya yang lemah harus ikut menderita karena dirinya. Heso lalu menyarankan Yunyong untuk melakukan pengadilan ulang saja dan meminta sidang juri dengan harapan akan ada juri yang bisa memahami kondisinya atau paling tidak hukuman Yunyong bisa diringankan. Pihak sipir juga nggak tinggal diam. Mereka menempatkan Yunyong dengan pekerjaan ringan serta dekat dengan ruang perawatan. Yunyong mengirimkan surat kepada ibunya dan meminta sang ibu agar tak berkunjung ke penjara selama kurang lebih 1 tahun. Yunyong tak ingin ibunya tahu bahwa sebenarnya ia sedang mengandung. Hari demi hari terus berganti. Yunyong pun semakin sering mengalami sakit pada bagian perutnya. Dokter menjelaskan bahwa ia telah hamil selama 6 bulan. Tetapi janinnya masih terlihat kecil karena Yunyong menolak keberadaan janinnya tersebut. Semua orang dari kamar 12 pun begitu mengkhawatirkannya. Esok harinya Yurang mendapat kabar bahwa ayahnya yang sangat ia benci telah meninggal dunia. Meski Yurang dikenal pemarah dan sangat membenci ayahnya, namun air matanya pun terjatuh setelah mengetahui bahwa ayahnya telah pergi untuk selamanya. Sidang ulang pun akhirnya dilaksanakan secara tertutup untuk umum. Yunyong memberikan pernyataan terakhirnya bahwa ia adalah korban dan juga pelaku karena ia dengan sadar telah merenggut nyawa seseorang. Yunyong siap untuk dipenjara dan menerima semua putusan hakim, lalu kembali bersama ibunya dan akan menganggap masa tahanan tersebut sebagai mimpi, seolah-olah tak pernah terjadi apa-apa. Akan tetapi, keadaan perut yang sedang mengandung membuatnya takut dan terlalu berat untuk ia hadapi. Pada akhirnya, hakim memutuskan untuk mengurangi hukuman Yunyong menjadi 1 tahun penjara. Perut Yunyong terlihat semakin membesar. Lira begitu perhatian kepada janin Yunyong tersebut. Yurang juga perlahan mulai tenang dan bisa mengontrol emosinya. Jangmi lalu berdiri dan mengungkit kembali masa lalunya. Andai saja ia gak ketangkep malam itu, mungkin sekarang Jangmi sudah menikah dan mempunyai seorang anak. Semua orang tampak peduli kepada Yunyong. Kepala sipir bahkan meminta Yunyong untuk berhenti bekerja saja sampai nanti bayinya lahir. Harapan Yunyong untuk menjadi pegawai negeri juga masih terbuka lebar. Sunje menjelaskan bahwa 5 tahun setelah dibebaskan nanti, mantan narapidana boleh mengikuti ujian pegawai negeri. Tentu saja Yunyong begitu senang mendengar berita tersebut. Sementara Yunyong menjalani hari-harinya seperti biasa, tahanan lain dari kamar 12 menyiapkan sesuatu untuk menyambut kedatangan bayi Yunyong.
Mulai dari mencuri kain untuk dijadikan pakaian si kecil, sampai menyiapkan nama untuknya. Mereka melakukan semua itu secara diam-diam, karena tampaknya Yunyong belum bisa menerima keberadaan bayinya tersebut. Sipir yang menyadari itu pun ikut mendukung mereka. Sampai akhirnya mereka menemukan sebuah nama yang tepat, yaitu Boni, yang memiliki arti sebagai pelindung. Suatu ketika, Yunyong merasakan sakit di perutnya yang begitu hebat. Ia lalu mengkonsumsi semua obat-obatan yang selama ini ia timbun. Ternyata ia mencoba untuk mengakhiri hidupnya dan mati bersama anaknya tersebut. Beruntung teman-temannya datang dan segera membawa Yunyong ke dokter. Saat itu Yunyong pun melakukan persalinan dengan keadaan kritis. Selagi menunggu kabar Yunyong, semua tahanan sel 12 membaca surat yang telah Yunyong buat. Yunyong sangat berterima kasih kepada Sunje yang selama ini selalu mendoakan dan merawatnya dengan baik. Yunyong juga bahagia bisa mengenal Heso yang bisa memahami keadaannya dengan sangat baik. Yunyong bangga bisa mengenal Lira yang ternyata memiliki hati baik dan juga lembut. Yunyong mendoakan Jangmi agar segera menemukan cinta sejatinya. Terakhir, ia berpesan kepada Yurang untuk tidak berpikir bahwa ia hidup sendirian, karena semua orang sangat peduli kepada dirinya. Yunyong melahirkan anaknya tanpa sepengetahuan sang ibu. Setelah itu, Yunyong mengalami koma. Ibu Yunyong sangat menyesal karena ia tak bisa melindungi putrinya dan juga memberikan kehidupan yang layak. Setiap hari ia selalu membawa makanan untuk putrinya dan berkeliaran tanpa alas kaki. Sang ibu benar-benar berharap bahwa putrinya itu akan kembali baik-baik saja. Beberapa tahun kemudian, putri Yunyong yang bernama Boni telah diadopsi oleh Jangmi dan suaminya. Yunyong berharap putrinya itu akan tumbuh baik dan juga cantik. Sementara Yunyong kembali bersama sang ibu dan hidup bahagia. Ia selalu belajar dengan giat dan mimpinya menjadi pegawai negeri akan segera terwujud. 엄마, Dan film pun selesai.